Karena ini pakai santan dibakar pakai terasi ya, jadi ada juga ciri khas dari ayam taliwang sedikit. Hai semua, buku keduaku sudah terbit ya. Kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin ayam bakar bumbu rujak ya, yang pastinya berbumbu, wangi, dan juga segar seperti namanya. Bumbu rujak, jadi memang ada sedikit asamnya. Nah ini tuh kita bakalan banyak pakai cabai, tapi tenang aja nggak akan terlalu pedas, dan juga ini bisa buat nyetok di kulkas ya. Jadi kalau misalnya untuk sahur, sarapan, atau berbuka, tinggal dipanasin aja, pasti ya praktis banget. Dan hari ini aku akan masaknya menggunakan unlimited pan dari Tefal dan juga Tefal Easy Fry Air Fryer. Oke, langsung aja untuk bahan-bahannya ya. Di sini aku menggunakan ayamnya ayam broiler, tapi kalau misalnya kalian mau menggunakan ayam kampung, ayam pejantan, itu juga bisa. Mungkin nanti yang membedakan waktu marinasi dan juga waktu memasaknya ya. Kalau ayam kampung kan biasa lebih lama. Lalu untuk bumbu halusnya, di sini kita akan menggunakan bawang putih, bawang merah, kemiri yang sudah disangrai supaya wangi. Lalu ada lengkuas, jahe, dan ini kunyit aku pakai sedikit aja supaya warnanya lebih cerah. Dan yang terakhir ini penting, kita akan gunakan terasi. Nah untuk bahan gilingnya di sini kita akan pakai cabai cukup banyak ya supaya warnanya merah, berbumbu, pastinya nikmat. Di sini aku pakai cabai merah, cabai keriting merah, tomat. Buat yang suka ekstra pedas bisa tambah cabai rawit. Tapi kalau yang nggak suka terlalu pedas, cabai rawitnya ini bisa di skip aja. Untuk bahan lainnya, kita akan perlu daun salam, daun jeruk, serai, gula merah, air asam jawa, santan, dan juga nanti air untuk mengungkepnya. Oke, yang pertama ini kita akan siapkan dulu ayamnya ya. Di sini ayamnya aku pakai kurang lebih 800 gram. Aku akan potong dibagi 6. Kalau ayamnya kalian mau utuh, jadi kayak model ayam bekakak, itu juga bisa ya. Dan sekarang kita akan marinasi dulu ya dengan jeruk nipis. Ini aku tekan dulu supaya airnya lebih gampang keluar. Garam dan juga merica. Nah untuk ayam broiler ini kan dia dagingnya tebel, tapi nanti waktu memasaknya dia cepet, kalau kelamaan juga nanti hancur. Nah jadinya ini penting ya untuk dimarinasi dulu supaya nanti dalam dagingnya juga dia berasa. Lalu ini tinggal kita diamkan kurang lebih setengah jam. Untuk bumbu halusnya di sini tinggal di blender aja ya, mulai dari bawang putih, bawang merah, kemiri. Lalu di sini ada lengkuas, kita iris-iris dulu, kunyit dan juga jahe. Dan kita akan gabungin sama bawang-bawangnya tadi. Terasi juga ini masuk, kita akan haluskan dan aku menggunakan minyak. Nah untuk cabenya ini kita akan gilingnya terpisah ya. Yang sebelumnya cabai merah dan juga cabai merah keritingnya ini aku akan rebus dulu sebentar. Ini opsional, tujuannya direbus dulu. Selain supaya aromanya dia nggak terlalu tajam, nanti warnanya juga jadinya lebih cerah ya. Rebus aja kurang lebih 5 menit dan tinggal kita bilas aja pakai air. Kalau udah, kita akan tumis bumbu halusnya tadi ya. Di sini aku menggunakan unlimited pan dari Tefal. Nah, ini cocok banget nih buat moms atau buat temen-temen yang mau punya peralatan profesional di rumah. Nah, sekarang kita akan tumis dulu bumbu halusnya. Ini aku gunakan api sedang aja. Lalu sekarang untuk cabenya ini kita akan blender ya. Aku mau blendernya blender kasar. Ini pertama kita akan blend dulu tomatnya supaya kita nggak perlu tambah lagi air ya. Kan tomat dia udah berair. Baru kita masukin cabenya semuanya. Terus tinggal di blend aja sebentar sampai masih kasar kayak gini. Lalu untuk serainya ini kita akan geprek dan aku belah dua. Nah ini untuk bumbunya jangan terlalu besar ya apinya, nanti dia kurang mateng tapi udah gosong. Jadi kita pakai apinya cukup api sedang aja. Nah kalau minyaknya udah keluar, terus ini juga aromanya udah wangi banget, ada terasi ya, bawang, terus juga warnanya udah sedikit berubah. Baru kita akan masukin serai, daun salam, daun jeruk. Ditumis lagi sampai benar-benar wangi. Baru kita masukin cabai yang udah digilingnya tadi. Ini kita akan masak sebentar ya, sampai dia lebih menyusut lagi airnya. Oh ya, seperti yang tadi aku bilang, nah unlimited pan ini cocok buat yang pengen punya peralatan profesional, tapi buat di rumah. Karena memang kalian bisa lihat ya, pannya ini kokoh banget, terus juga terbuat dari bahannya tebal, jadi dapat menghantarkan panas secara merata. Ibaratnya kalau masak steak itu bikin kerasnya itu dia
baik ya. Terus juga ini anti gores, tahan lama, masih made in France, dan pastinya Tefal lapisannya ini anti lengket, terbuat dari titanium, dan titaniumnya ini 6 kali lebih tahan lama dibandingkan titanium biasa. Dan juga di bagian bawahnya ini dia ada thermofusion, jadi ini tuh kayak plat gitu yang dapat membantu penghantaran panas ini lebih cepat 25% dibandingkan wajan biasa. Bikin memasak kita sehari-hari pastinya lebih nyaman lagi. Kalau udah cukup menyusut, sekarang kita akan masukkan ayamnya, terus diaduk-aduk bentar ya sampai kulitnya tuh agak mengkeret gitu. Dan kita akan masukkan bahan lainnya, mulai dari air asam jawa, ini bisa sesuai selera ya. Kalau yang nggak mau terlalu asam boleh dikurangin. Gula merah, santan, dan juga air. Habis ini kita akan ungkep ayamnya ya. Dan jangan lupa untuk dibumbuinnya sekarang supaya daging ayamnya nanti rasanya meresap ya. Tadi kan kita udah marinasi ayamnya, jadi pakai garamnya ini dikit dulu. Jangan kebanyakan juga, takutnya terlalu asin. Lalu aku tambahin gula putih juga dan penyedap atau kaldu bubuk. Nah, kalau udah ini kita akan tutup dan kita akan biarkan diungkep ya kurang lebih 25-30 menit sampai ayamnya matang, terus juga kuahnya sudah menyusut ya sebelum nanti kita akan panggang. Oh ya, kalau kalian menggunakan ayam kampung mungkin diungkepnya ini perlu lebih lama. Jadi airnya juga kalau susut boleh ditambahin ya sampai ayamnya benar-benar empuk. Ini cukup pakai api sedang kecil aja supaya nggak gosong. Dan sambil ngungkep ini jangan lupa diaduk-aduk juga ya supaya nggak gosong. Nah, ini udah 25-30 menit, dia udah kayak gini ya. Terus kalian bisa lihat juga ya, ini bagian paha. Nah, atasnya sini dia kalau udah sobek ini biasanya udah bener-bener matang dan juga empuk. Oh ya, kalau kalian mau lebih meresap lagi, dalam keadaan kayak gini, ini bisa didiamin dulu semalaman. Nah, dia pasti lebih meresap lagi, rasanya juga, aromanya juga. Baru setelah itu tinggal dibakar. Setelah ini kalau kalian mau langsung disajikan, ini sebenarnya udah enak ya. Tapi kalau misalnya mau jadi ayam bakar bumbu rujak, ini biasa kita perlu bakar. Nanti selain merubah tekstur, ini juga akan nambah aroma wangi, khususnya dari santan dan juga bumbu-bumbu yang terbakar ya, itu kan pasti aromanya smoky ya, lebih nikmat lagi. Nah, untuk ngebakarnya atau memanggang ya, di sini aku akan menggunakan Easy Fry Air Fryer dari Tefal. Tapi kalau kalian mau panggang di atas arang atau mau misalnya pakai blowtorch ya, atau mau sesimpel dipanggang di wajan, itu juga bisa. Tahapannya nanti sama. Nah, ini tinggal kita susun aja di dalam keranjang air fryernya. Dan kalian bisa lihat Easy Fry Air Fryer dari Tefal ini kapasitasnya besar, dapat langsung memasak untuk 6 orang. Terus kalau udah kita tinggal setting aja. Ini settingnya juga pakai touchscreen ya, layar sentuh. Aku akan set di 200 derajat, memang di suhu tinggi tapi waktunya nggak akan terlalu lama. Ini sekitar 8-10 menit. Nah, ini udah tengah-tengah dipanggang. Ini sekarang kita tinggal balik aja. Terus tinggal kita lanjut. Jadi Easy Fry Air Fryer dari Tefal ini kalau kita buka, terus kita tutup lagi, waktunya dia nggak ngereset dari awal ya, dia akan terus berlanjut kayak gini. Ini udah siap, ini wangi banget dari bumbu santan dan juga cabai bawang dia yang terpanggang ya. Tapi dia nggak gosong pastinya. Dan tinggal kita masukkan lagi ke bumbunya yang tadi. Untuk membersihkan Easy Fry Air Fryer dari Tefal ini juga jangan khawatir ya, karena terbuat dari lapisan anti lengket sehingga mudah banget untuk dibersihkan. Nah, kalau udah untuk bumbu rujaknya ini boleh disiram di atasnya, boleh diaduk, itu bebas sesuai selera. Itu dia rame ya rasanya, dari gurih, terus ada manis, ada pedas, ada asam juga. Jadi buat yang belum pernah coba, mungkin ayam bumbu rujak ini mirip dia kayak ayam balado, tapi dengan cita rasa manis dan juga ada sedikit asam. Dan karena ini pakai santan dibakar pakai terasi ya, jadi ada juga ciri khas dari ayam taliwangnya juga sedikit. Selain rasa dari bumbunya, pastinya ayamnya juga penting. Nah, kalau ayam broiler kayak gini udah pasti empuk. Cuma kalau kalian pakai ayam kampung, pastikan memang si dagingnya ini dia sampai
sampai empuk. Dan juga kalau ayam broiler paling penting ini dia dagingnya tuh nggak hambar, jadi ada wanginya juga. Dia kan dagingnya tebal ya tadi ya, dimarinasi dulu, terus masaknya boleh pelan-pelan pakai api kecil. Dan kalau mau lebih meresap lagi, tadi setelah diungkep boleh didiamin dulu semalaman ya di kulkas sebelum nanti dibakar gitu. Jadi kebesokannya tinggal dibakar aja. Oke, kalau gitu thank you for watching. Jangan lupa untuk cek produk-produk dari Tefal. Kalian bisa langsung kunjungin aja ke sosial medianya Tefal, atau kalian bisa langsung cek ke official store Tefal di e-commerce kesayangan kalian. Kalau recook, tag @Devina Hermawan @Devispendi di Instagram. Like, subscribe, share, dan jangan lupa juga untuk komen di bawah ini. Stay tune terus and see you in the next video.